Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Black Ranger TV. Kali ini saya akan menginformasikan informasi terkait persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional teknis. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan tes PPPK dan berdasarkan persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi untuk penambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Mengingat undang-undang, kemudian pemerintah peraturan, kemudian peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan Kemenpan RB memutuskan menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Ini adalah rincian untuk penambahan nilai tambahan untuk jabatan fungsional teknis. Keputusannya yang pertama, setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. A. Paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. B. Paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda. C. Paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya. Kedua, persyaratan pengalaman sebagaimana yang dimaksud tadi dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh A. Paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah, dan B. Paling rendah direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non-pemerintah atau yayasan. Ketiga, selain persyaratan sebagaimana diatur dalam diktum pertama tadi, dalam pengadaan PPPK terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Keempat, daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama ya Bapak Ibu, jabatan apa saja yang harus memiliki sertifikat dan juga persyaratan wajib tambahan lainnya. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 981 Tahun 2021 tentang persyaratan, sertifikasi, dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2021 dinyatakan tidak berlaku. Nah, jadi Bapak Ibu harus melek terhadap peraturan-peraturan baru yang sudah dibuat dan disesuaikan sesuai dengan perkembangannya. Silakan dilihat dan dipahami juga jabatan-jabatan apa saja yang memerlukan sertifikat kompetensi tambahan untuk dapat mendapatkan nilai tambahan. Nah, daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai. Yang pertama ada penerjemah jenjang ahli pertama. Nah, sertifikatnya bisa dilihat ya ada apa saja, kemudian bobotnya itu 25%. Selanjutnya dosen, ada untuk asisten ahli, ada untuk lektor, ada untuk lektor kepala. Nah, di sini juga ada keterangannya ya. Pengalaman mengajar minimal 2 tahun di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Kemudian ada pamong budaya, ahli pertama dan terampil, bobotnya 25%. Kemudian teknik jalan dan jembatan, bobotnya 15%. Kemudian pekerja sosial 25%, penyuluh sosial 25%, widya iswara, oh iya ada widya iswara.
Kemudian pustakawan terampil dan ahli pertama 15% dan 15%. Kemudian pengelola pengadaan barang atau jasa. Kemudian pranata pencarian dan pertolongan. Nah, ada banyak ya Bapak Ibu. Kemudian ada penyuluh keluarga berencana, bobotnya 25%, penguji kendaraan bermotor juga 25%, dan teknisi penerbangan ada 20%. Kemudian pengawas keselamatan pelayanan untuk pemula, terampil, dan ahli pertama. Kemudian ada pengawas farmasi dan makanan 25%, analis prasarana dan sarana pertanian 25%, pengawas alat dan mesin pertanian 25%, penyuluh pertanian 25%, kemudian ada instruktur 20%, kemudian ada penguji keselamatan dan kesehatan kerja 5%. Selanjutnya ada penyuluh narkoba, kemudian konselor adiksi 25%, asisten konselor adiksi 25%, penata laboratorium narkotika 25%, asisten penata laboratorium narkotika 25%, pemadam kebakaran tuh ada 25% dan 12,5% nilai tambahannya. Kemudian ada juga analis kebakaran tuh 25%, penata kadastral 25%, kemudian asisten penata kadastral 25% dan pengawas perikanan 25%. Nah, untuk sertifikat atau nama atau jenis sertifikat yang dapat diakuinya, silahkan Bapak Ibu lihat. Pahami baik-baik apakah Bapak Ibu mempunyai sertifikat tersebut, karena sertifikat-sertifikat itu juga pengalaman-pengalaman kerja dapat menjadi nilai tambahan untuk Bapak Ibu dalam mengikuti PPPK di tahun 2022 ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.